Pada video kali ini saya akan berbagi tentang kesalahan absolut dan kesalahan relatif. Di dalam matematika terdapat dua bilangan. Yang pertama bilangan eksak, contohnya seperti angka biasa 1, 2, 3 atau setengah, 3/2, akar 2, V ataupun E ya. Nah, yang kedua adalah bilangan aproksimasi, yaitu bilangan pendekatan. Dalam arti di sini contohnya kalau misalnya V ditulis ke dalam bentuk desimal menjadi mendekati 2,1416 atau lebih teliti lagi jadi 3,1415926. Nah, V ini kalau ditulis dalam bentuk desimal itu dinamakan bilangan aproksimasi, tetapi kalau ditulis dalam bentuk V itu sendiri ini namanya bilangan eksak. Nah, hubungan antara nilai eksak, nilai pendekatan atau aproksimasi dan kesalahan atau error, nilai eksak atau nilai benar itu sama dengan nilai aproksimasi atau nilai pendekatan ditambah kesalahan. Ini dalam bentuk rumus. Nah, kemudian kalau misalnya kita akan mencari nilai kesalahan, yaitu adalah ET sama dengan nilai eksak atau nilai benar dikurangi nilai pendekatan ya. Nah, atau itu sering disebut dengan kesalahan absolut. Nah, kemudian kalau misalnya kita mencari fraksi kesalahan, yaitu adalah perbandingan antara nilai absolut dengan nilai eksak atau nilai benar ya, yaitu ET per P ya. Kalau dalam bentuk persen, fraksi kesalahan berarti dikali dengan 100%. Nah, ini sering disebut dengan kesalahan relatif. Kesalahan absolut dan kesalahan relatif itu bisa kita cari jika nilai eksaknya itu diketahui. Nah, itu dengan cara solusi analitis. Nah, jika nilai eksaknya tidak diketahui, maka bisa dicari itu dengan solusi numerik. Nah, jadi tidak setiap masalah matematika itu mempunyai solusi analitis. Maka untuk definisi aproksimasi atau definisi kesalahan menurut solusi numerik itu sama dengan aproksimasi sekarang dikurangi aproksimasi sebelumnya dibagi aproksimasi sekarang kali 100%. Atau di dalam rumus kita bisa tulis bahwa Px pangkat N tambah 1 dikurang Px pangkat N per Px pangkat N tambah 1 kali 100% ya. Nilai kesalahan atau error dapat bernilai positif dan bernilai negatif. Bernilai positif jika nilai eksaknya itu lebih besar dari kesalahan. Dan begitu juga kalau misalnya negatif berarti nilai eksaknya lebih kecil dari kesalahan ya. Nah, di sini biasanya suatu perhitungan itu dihentikan jika nilai kesalahannya itu lebih kecil dari suatu toleransi yang kita tentukan. Dan arti di sini adalah nilai toleransinya epsilon S. Berarti toleransi kita tentukan sendiri ya. Atau bisa tuangkan kita dalam rumus adalah harga mutlak dari nilai kesalahan itu lebih kecil dari nilai toleransi ya. Contoh, siswa mengukur panjang suatu jembatan, hasil pengukurannya menunjukkan panjang jembatan adalah 9.999 cm, panjang jembatan sesungguhnya adalah 10.000 cm, dan siswa B mengukur panjang suatu penggaris, hasil pengukurannya menunjukkan bahwa panjangnya adalah 9 cm, sementara panjang sesungguhnya penggaris adalah 10 cm. Hitunglah kesalahan absolut dan kesalahan relatif dari hasil pengukuran kedua siswa tersebut. Penyelesaiannya, masalah jembatan yang pertama kesalahan absolut, berarti kesalahan absolut itu adalah nilai eksak dikurangi nilai aproksimasi. Nah, nilai eksaknya berarti di situ ada 10.000, aproksimasi itu hasil pengukurannya 9.999. Maka kesalahan absolutnya adalah 1 cm. Nah, kesalahan relatifnya itu berarti
kesalahan absolut berbanding dengan nilai eksak, berarti 1 berbanding 10.000 kali 100% ya, berarti 0,01% ya. Nah, itu untuk masalah jembatan. Sekarang kita ke penggaris. Kesalahan absolutnya adalah 10 dikurangi 9, yaitu 1 cm. Nah, kesalahan relatifnya berarti 1/10 kali 100%, berarti 10%. Nah, di sini kita bisa lihat kesalahan absolutnya itu sama-sama 1 cm. Tetapi kita bisa lihat dari kesalahan relatif yang jembatan adalah 0,01%, yang penggaris adalah 10%. Nah, di sini berarti yang jembatan itu lebih kecil dari yang penggaris. Nah, di sini menunjukkan bahwa pengukuran terhadap jembatan itu lebih memuaskan, dalam arti lebih teliti dibanding dengan pengukuran terhadap penggaris. Ya. Nah, dapat kita simpulkan bahwa siswa A yang mengukur jembatan itu lebih teliti dalam pengukurannya dibandingkan dengan siswa B yang mengukur panjangnya penggaris. Terima kasih.